Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman semua, hari ini aku kedatangan bintang tamu yang hebat-hebat banget. Mereka satu fakultas sama aku, yaitu Fakultas Psikologi. Dan kita di sini bakal ngebahas topik yang menarik tentunya. Dan juga aku mendapatkan inspirasi banyak dan motivasi banyak setelah tahu dan kenal mereka. Di sini ada sahabat-sahabat aku, ada Mas Argia, ada Raka. Nah, di sini kita bakal ngebahas hal-hal mengenai mental health tentunya. Dan sebelum itu, jangan lupa buat like, comment, and subscribe video YouTube channel aku. Oke guys, nah sebelum kita masuk ke materi, kita mau perkenalan dulu nih sama orang-orang hebat di kanan kiri aku. Coba kenalin diri dulu, Mas. Halo semuanya, nama aku Argia Bayu Haji, A-R-G-I-A, panggilannya Argia. Oke. Atau Bayu, terserah. Tapi biasanya nanti kampus Argia, kalau di luar Bayu. Bisa pilih dua ya? Bisa pilih dua. Oke, aku Aji ya. Iya, itu aku aja. Oke. Aku satu fakultas sama Diska, satu kelas di kadang-kadang. Iya, benar. Nah, dan di sini aku sebagai survivor Parkinson disease. Survivor Parkinson. Oke, lanjut sebelah kiri aku. Halo semuanya, nama saya Raka Simpa, biasa dipanggil Raka. Saya adik tingkatnya Mbak Deska, walaupun muka saya lebih tua. Enggak kok, kita seangkatan. Beda masuk aja ya. Udah masuk aja. Iya. Oke, Raka survivor apa nih? Saya ini kena 3 diagnosa. Yang pertama 3 itu diagnosa. OCPD, Obsessive Compulsive Personality Disorder. Oke, Lalu namanya aja ribet ya. ribet ya. Oke. GAD, General Anxiety Disorder, sama mood disorder dengan dominasi depresi. Sama. Sama kita. Iya. Kita depresi. Nah, gitu, itu lebih baik ya. Sekarang mengubah stigma negatif orang mengenai nutup diri, karena menurut mereka bahwa depresi itu penyakit yang bikin malu atau mungkin tidak ada yang mengerti. Namun di sini teman-teman aku nih, orang-orang hebat kanan kiri aku, kita terbuka masalah ini gitu. Pertamanya dari Mas Arja dulu nih. Mas Arja itu guys, for information, ini tuh baru divonis ya Mas ya, jalan 3,5 tahun. Jadi penyakit yang bukan bawaan lahir, tapi memang baru timbul 3,5 tahun sebelumnya. Nah, ketika Mas divonis itu, bagaimana kondisi Mas yang tadinya kondisi seperti biasa nih, tiba-tiba langsung dikabarkan dokter bahwa Mas mulai terkena penyakit Parkinson. Oke. Jadi awal aku kena itu sebenarnya nggak notice di situnya ya. Oke. Di gejala-gejala. Tapi memang gejala Parkinson kan kelihatan. Iya. Berangsur-angsur ini jadi memburuk karena sifatnya progresif. Nah, waktu itu kaget, gak nyangka kalau bakal jadi Parkinson. Itu benar-benar kayak sambar geledek di siang bolong ketika tahu itu. Kaget ya? Kayak gitu ya. Jadi tahu-tahu sudah pakai gangguannya udah kompleks istilahnya. 3 gejala tidak muncul ya. 3 gejala ya. Itu Dari apa aja tuh 4 yang gejala. awalnya? Tremor pada saat Tremor. istirahat ya. Tremor pada saat istirahat. Mhm. Terus kemudian ada kekakuan, rigiditas atau kaku, jadi mukanya kaku. Terus jadi aposedia, pembicaraannya tuh terlalu monoton, nggak ada intonasinya. Ketika diuji itu, ketika jalan tidak mengayun tangannya dengan baik. Terus akinesia atau kelambatan. Berarti memang udah timbul gejala dan baru dokter vonis penyakit Parkinson gitu ya? Iya betul. Oke, kalian bisa tahu bahwa Parkinson itu yang Mas Arja sekarang tremor pergerakannya tidak bisa terkontrol gitu ya. Ya, kita lanjut ke Raka Simpa. Aku Halo. bingung nih, 3 permasalahan itu sangat menarik ya untuk dibahas ya Mas ya, benar-benar. Sangat banyak. Kalau Mas juga. Arja itu kan terlihat dari fisik, Mhm. ya mungkin getaran, tremor atau apa. Kalau dari Raka ini gimana sih? Kadang nangis malam-malam setiap saat itu kan nggak kerasa apa emang gue wajar nangis atau enggak gitu, karena mental health gitu kan. Nah pas Raka itu di titik mana Raka ngerasa bahwa ini tuh salah gitu? Oke. Sebenarnya gejala-gejala yang aku alami ini udah ada sejak aku mungkin SMP SMA lah ya. Cuma karena aku bukan anak psikologi pada saat itu, aku nggak mengerti bahwa aku memiliki masalah gitu. Iya. Teman-teman aku sedikit, terus aku memiliki ketakutan terhadap sosial, orang ramai, aku pusing, kemudian aku nggak bisa terlalu lama di tempat orang-orang yang ramai, aku takut
menghadapi kerumunan orang gitu, pemalu. Aku dulu pernah disuruh ikut pawai, cuma aku nangis-nangis nggak mau ikut karena aku takut demi ramai. menghindari itu ya. Cuma karena aku sudah masuk psikologi, banyak hal yang terbuka dari pikiran aku. Oke. Banyak hal yang sebelumnya aku nggak tahu ini apa, aku tahu ini apa. Gitu. Akhirnya aku di suatu saat aku merasa diri aku nggak baik-baik aja dengan banyak simptom yang aku rasakan ke psikolog, kemudian dirujuk ke psikiater juga. Itulah mulai terbuka pikiranku bahwa memang salah satu PR terbesar yang mungkin Bang Argia sama aku rasakan, mungkin kita semua yang memiliki diagnosa psikologi merasakan bahwa stigma masyarakat itu Stigma ya. gila-gilaan Benar, sih. benar banget. Ya itu yang pengen kita suarakan sekarang gitu. Nah jadi Mas Argia, Raka juga punya podcast yang menginspirasi banyak Ya. orang gitu. Nanti bisa kita tampilkan podcastnya, nama-nama podcastnya. Iya. Jadi memang di sini yang bikin kita bangkit dan yang bikin kita jatuh itu ya sebenarnya lingkungan gitu. Iya. Yang mensupport kita lingkungan, kita bisa lebih baik. Dan yang bikin kita jatuh juga, yang bikin kita tidak bersuara ya karena lingkungan juga. That's why kita pengen menyuarakan bahwa penyakit ini tuh memang ada dan kita nggak malu gitu loh punya penyakit ini. It's okay gitu. Yang kamu rasakan setelah divonis itu, maksud dari penyakit-penyakit itu apa aja tadi? Bisa dijabarkan nggak? GAD itu apa? Iya. Kalau pertama aku mengalami gangguan yang pertama itu OCPD ya. Jadi kalau kita tahu, mungkin teman-teman tahu OCD itu, kalau OCD itu kan orang mengatur hal-hal kecil, ini harus lurus, ini harus simetris misalnya. Kalau OCPD itu larinya ke kepribadian. Artinya kita tuh mengatur semua lingkup. Baik itu keputusan Tuhan sekalipun itu kita pengen atur tuh. Hari ini hujan itu kita pengen jangan hujan dong gitu. Pokoknya hal-hal itu semua kita pengen atur dan kita menganggap bahwa keputusan kita, jalan yang kita ambil, kemudian pemikiran kita itu yang paling benar. Masalahnya tuh di situ. Banyak orang yang nggak suka sama aku karena itu. Oh, oke. Jadi Cuma kayak makin kehendak kesini, kita gitu ya. Pokoknya kita yang benar-benar. The best choice itu ada di keputusan kita. Kita pokoknya yang paling benar. Nah, Itu susah untuk bekerja sama dengan tim ya kalau masih mempunyai itu. Benar. tapi kan kita pernah kerja bareng. Iya, benar. Itu aku sudah diterapi di psikolog itu. Oh. Aku udah lama diterapi dari 2018 akhir lah aku diterapi oleh psikolog. Makin kesini makin ini kan. Makin Lihat sendiri bisa. ya sama Bila Benar, ada. benar. Lebih baik, iya, jauh. benar. Itulah kenapa kita harus cari pertolongan, guys. Benar. Iya benar. Setuju banget. Betul. Even mereka nih belajar masalah penyakit ini justru bukan malah sok tahu dan bisa mengobati diri sendiri. Kita tetap butuh orang lain, tetap butuh yang profesional dan psikolog pun butuh bercerita gitu ya. Dan juga ya justru mereka kayak Raka setelah memasuki dunia psikolog, jadi dia tahu sebenarnya gue ini nggak baik-baik aja. Nah lanjut nih, jadi setelah divonis itu sempet kaget juga dong pastinya ya. Shock parah. Apalagi ini kan. Iya, bener. Jadi shocknya. Kompleks. Kecemasan ada. Iya. Ya, lebih ke major depresifnya sih, major depresif. Nah, kalau Mas Argia ini memang berjuang banget dengan penyakitnya ini, tapi gimana cara Mas Argia bisa bertahan dan terus bangkit? Karena mereka ini masih kuliah dan tetap semangat, kayak bergabung aja sama teman-teman ya, tetap berbaur, tetap menjalani kehidupan. Even Mas Argia tremor atau apapun, dia tetap kuliah dan sekarang lagi skripsi ya Mas. Itu Dan gimana? kerja. Nah, dan kerja, bayangin dong. Kerja, guys. Gimana cara Mas Argia buat bisa tetap menanamkan semangat dan komitmen itu, even dalam kondisi yang seperti ini? Sebenarnya kalau aku ya dari aku pribadi, memang kan terkadang kita nggak bisa ngatur lingkungan nih. Benar. Betul ya. Tangan kita cuma dua ya, Iya, buat tangan. nutup mulut-mulut Iya, jahat nggak gitu, bisa. nggak bisa. Tapi ketika mereka kita mungkin cuek, Hmm. kita terkadang betul apa yang aku pernah baca satu buku gitu. Oke. Bukunya Makna Mesti pernah tahu. Judulnya itu Seribu Sikap Ulang. Oh, I see, oren ya. Ya, itu sebenarnya tuh ada saatnya di mana kita mau seperti itu. Yaitu ketika kita memutuskan untuk keluar dari ini loh, kita sebenarnya seperti ini, walaupun kita seperti ini. Nah kayak gitu. Benar. Ya udah, jalan aja. Walaupun kadang memang ada insecure. Insecure Pasti tetap ada. ya. Tapi apakah kita mau terjebak pada insecuritas terus? Kan enggak kan? Nah, Pertanyaan kenapa aku berbeda itu yang bikin kita nggak bangkit-bangkit ya. sebenarnya bisa seperti itu.
seperti itu wajar banget gitu. Apalagi untuk yang kayak aku mungkin teman-teman sendiri, bahkan mereka udah memutuskan untuk saya nggak keluar karena dia berhenti betul berhenti itu ada ya memang betul ketika memang keluar memang akan banyak kacamata nanti. Benar. Tapi ya itu tangannya cuma dua, kita nggak bisa nutup mereka tapi kita bisa nutup mereka. Betul. Jadi sebenarnya tangan dua ini bisa menutup telinga sendiri ya, nggak menutup mulut orang banyak tapi menutup telinga sendiri. Nah, Raka waktu divonis itu Raka menutup diri dulu dari orang-orang mengenai penyakit Raka, apa langsung menyuarakan? Ya, Tetap menutup diri dulu. Karena nggak siap dengan respon yang diterima atau bagaimana? Iya, aku pernah posting di Instagram aku tentang depresi. Biar apa lu kata netizennya nih? Biar apa lu? Biar makin depresi lu gitu. Bangga lu depresi. Padahal kadang kita cuma ingin bercerita dengan orang yang kita anggap mengerti. Benar. Ternyata nggak ngerti juga. Lebay lu, nah Bang Ardia nih lebay lu tuh udah berapa kali dapet nih? Udah banyak. Udah bisa digini ya. Kalau bentuknya emas tuh udah kaya raya kan kita. Iya, benar. Jadi tetap ada ya orang-orang yang belum open minded tentang itu gitu. Bahkan di kacamata psikologi sekalipun, bahkan orang yang berkecimpung sama dengan kita di dunia psikologi sekalipun gitu, ada yang masih belum siap untuk menerima bahwa ada orang-orang yang berbeda di sekitar mereka. Jadi selama ini belajar apa? Benar. Iya. Ya setidaknya kalaupun kamu tidak bisa membantu orang, kamu diam gitu. Kalau kamu tidak bisa memberikan solusi, cukup mendengarkan. Kalau kamu tidak bisa memberikan pertolongan, cukup menghargai gitu loh. Betul. Tapi sebenarnya kalau ketika kita bertemu Mas Ardia misalnya, terlihat tremor, menjudge sendiri kayak, kenapa deh orang itu? Sebenarnya yang pengen sebagai yang terkena penyakit nih, sebenarnya kenyamanan Mas tuh kayak gimana? Apa diluapkan aja atau gimana? Sebenarnya kalau Orang agak aneh nih ngeliatnya kan. Persis ini ada pengalaman juga. Oke. Yang cerita boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi aku tuh 2 jam kok durasi. Enggak, bercanda guys. Oke. Jadi sempat ada beberapa pengalaman kejadiannya itu ada orang itu melihat tremor, kemudian dia menirukan dan tertawa. Oke, dia ditirukan ya. Ditirukan. Di depan Mas sendiri. Iya, itu ada aku ya di situ gitu loh. Ya otomatis siapa sih yang ketika kita posisinya seperti ini gitu, Iya. kayak ada yang salah ya dengan tremor gitu. Oke. Nah akhirnya ya itu benar-benar sangat apa ya, minimal kalau nggak tahu tuh tanya gitu. Karena aku lebih nyaman ketika orang itu bertanya, orang itu ngobrol dengan aku, itu aku lebih senang. Jadi kalau mungkin teman-teman ngobrol, tanya aja mau yang mau ditanyain apa, soal Parkinson, soal mungkin kalau aku untuk masalah problem mentalnya di depresi, macam depresi disorder sama anxiety, nah itu seperti itu boleh kalian banyak sharing, misalnya kayak Mas ini kenapa, karena kita nggak akan tahu Parkinson itu siapa aja yang bakal kena. Kita nggak akan tahu. Iya, jadi kejadian-kejadian yang seperti itu menurut aku kayak menertawakan tremor itu bukan suatu hal yang lucu untuk diketawa. Maksudnya ya mungkin even ketika kita mungkin teman udah ini ya kita udah kenal itu nggak masalah kita bercandaan. Iya. Tapi ketika itu orang asing di luar aku, terus mereka melihatnya dengan seperti lalu mereka ketawa dan ngikutin, bahkan ada yang sampai ngikutin gerakan tubuh yang bergetar-getar ya, itu menurut aku sangat membuat aku tidak nyaman, apalagi di publik. Nah itu sering banget kejadian di publik. Nah, itu seperti itu sih. Nah, kalau Raka sendiri, kalau ada orang yang bertanya, Raka bener nggak lo terkena penyakit ini? Itu apa sih Kak? Malah pengen menggali ilmu. Kalau Raka justru nyaman atau tidak nyaman sebenarnya? Aku menceritakan tentang mental health, tentang apapun itu, tentang kondisi aku nyaman aja karena pada dasarnya aku butuh untuk bercerita juga dengan orang-orang, dan kadang kita menjadi orang yang toleran itu karena kita mengerti apa yang sedang terjadi. Cuma masalahnya pada saat itu orang pertama yang aku hubungi ketika aku mengalami hal itu dan mencoba untuk go public untuk menceritakan apa yang sedang aku alami adalah Bang Ardia. Bang, yuk live yuk. Terus kenapa nggak live di IG kamu, katanya Bang Ardia. Followernya Bang Ardia lebih terdidik lah. Kayak gitu. Lebih berpikir ya. Iya. Jadi followerku aku masih belum gimana ya. Belum siap. Cuma satu hal yang kita tidak bisa pungkiri bahwa kondisi ini ada di kita. Mau gimana lagi? Iya, benar. Kita juga nggak minta sebenarnya. Siapa sih yang pengen ya kan? Cuman ya roda itu berputar. Kita nggak akan pernah tahu besok akan
terjadi apa sama diri kita, kondisi kita. Nah di sini kita bisa ngambil pelajaran teman-teman. Ketika kita melihat sesuatu yang janggal di orang tersebut, atau kita tahu ya, kalau Raka kan kita nggak terlihat nih. Nggak terlihat. Nah kalau Mas Argia mungkin kita terlihat. Mau kalian tahu atau kalian lihat, itu lebih baik kalian tanyakan. Kalau emang kalian penasaran, dan tapi tanyakannya bukan sekedar kepo kayak, lo kenapa sih gitu. Kalau kalian ingin belajar menggali ilmu langsung dari sumbernya, itu sebenarnya menurut aku pelajaran yang mahal. Aku duduk di sini di antara dua orang ini, itu menurut aku udah sesuatu pembelajaran buat aku dari sumbernya langsung. Nah, ketika kalian divonis itu, siapa orang pertama yang kalian ceritakan? Jadi siapa dulu? Mas Argia. Wah, oke, orang pertama ya aku ceritain itu sebenarnya open house. Ke temen ya, justru ya. Ya termasuk ini juga sih. Kita carinya temen ya. Iya. Temen Ke orang yang nyaman. ya baru-baru aku mulai ada gejala yang gak nyaman itu supaya aku sembunyiin dulu. Periksa ulang baru aku ketemu. Kamu juga ke Argia dulu Iya. ya? Karena mencari orang yang ini Mengerti. bisa mengerti dan dia nggak bakal ngejudge gitu. Dan terjun langsung dengan penyakit itu. Oke. Dan selama kalian menderita ini, kata-kata apa sih yang paling melekat, yang sakit yang pernah kalian dapat? Dari aku, Ya, kalau di Parkinson itu orang pernah ngomong apa ke Mas sampai Mas bisa inget sampai sekarang? yang inget itu penyakit bakal cepat mati. Oke. Aspek Penyakit bakal cepat mati. Alsia ya, pikunnya. Itu seumuran yang ngomong kayak gitu. Oh iya, dan itu gak satu orang. Oke. Agak ini ya, Eh, awkward ya. Kok ada orang itu stigma itu masih teringat sampai sekarang. masih, bahkan ada yang sampai pernah karena mungkin ada gerakan-gerakan itu bilang, kamu kenapa sih gitu, bisa nggak sih diem gitu. Itu kenapa, maksudnya halusinasi apa gimana sih gitu, ada yang bilang kayak gitu. Halu ya, dibilang halu. Itu ada yang bilang seperti itu. Kalau Raka pernah kata-kata apa nih yang Raka inget sampai sekarang? Paling parah itu satu sebenarnya. Lebay. Dikatain lebay itu. Oke, cari perhatian mungkin. Yap, cari perhatian, lebay. Padahal kan banyak hal yang kita rasakan tuh uncontrol gitu. Kenapa kami datangi seorang yang expert di bidangnya, kenapa kami ke psikolog, kenapa kami ke psikiater, itu karena mereka expert. Itu kenapa kami butuh bantuan, itu Iya. kenapa kami datang ke mereka. Karena kami memang Tidak sudah nggak bisa bisa mengontrol. kontrol lagi. Emang lebay. Apalagi Raka, kalian ini kan cowok ya, kayak dinilainya harus tegar di mata orang apa. Jadi Udah ketika Raka berstandar. mengeluarkan kata-kata curhatan mungkin atau apa, dinilainya cari perhatian, dinilainya lebay gitu. Padahal juga butuh pertolongan. Padahal orang-orang yang menderita atau lagi survive sekarang, mungkin bukan Raka dan Mas Arya aja. Banyak. Aku yakin orang-orang yang lagi survive itu bakal jadi orang besar. Karena berdasarkan pengalaman itu guru yang mahal. Jadi ketika kita mendapatkan pengalaman, kita bisa menceritakannya ke orang lain, bakal jadi motivasi untuk orang lain gitu. Dan jangan berpikir sekali lagi kalau kalian itu sendiri. Oke, Ya. jangan pernah mencoba untuk bunuh diri, self harm segala macam karena kalian tidak sendiri. Kita semua ngerti bahwa mental health, mental illness itu beneran ada. Dan sekarang untuk meningkatkan, biasanya untuk meningkatkan motivasi itu Mas ngelakuin apa nih? Supaya tetap bertahan dan semangat dalam kondisi kayak gini. Aku biasanya kalau untuk meningkatin motivasi aku dengerin lagu-lagu biasanya. Dengerin lagu ya, Dengerin coping lagu, stressnya ya. Coping stress, baca buku. Sama lagi OTW nulis nih. Wih keren banget tuh kan. Ya baru itu udah jalan, nah, nanti mungkin siapa tahu jenis bilang launching. Tapi kemarin ada yang bilang disuruh nanti buat blog, kita ada yang bilang kayak gitu. Bener. Misalnya pakai Medium atau apa sih, aku nggak tahu ya namanya apa gitu. Itu juga bisa katanya kayak gitu. Itu akhirnya saja semoga bisa terus. Amin, pokoknya kalau bukunya launching harus give ke Desta ya. Harus. Nanti harus ya. Oke, Sekali. harus dong karena kita mendapatkan teman untuk ketawa tuh banyak, tapi ketika mendapatkan teman yang mengerti dan bukan untuk dikasihani sih sebenarnya. Iya, itu yang Iya sering nggak sih? salah paham Bener. ya. Gimana bersuara dong? Iya, sebenarnya orang tuh sebenarnya kita nggak ngemis kasihan. Benar. Gitu. Kita mengungkapkan ini bukan untuk ih kamu sakit ya, dijaga perasaannya apa, bukan gitu ya. Kita pengen sosial yang normal, cuma mungkin ada perilaku kami yang salah, yang nggak berkenan di hati teman-teman. Kami menceritakan ini karena untuk membantu teman-teman menerima bahwa di sekeliling teman-teman tuh ada orang-orang yang lagi nggak sehat-sehat aja. Kalau dari sisi aku tentang mengatasi apa yang
aku sedang rasakan itu, aku kan sekarang podcast yang aku buat itu adalah salah satu bentuk di mana coping aku juga. Apa tuh nama podcast? Calabai Podcast. Calabai Podcast. CALABAI. Calabai Podcast. Calabai ya, bukan BY. Iya. Calabai Podcast. Berteman. Kalau benar kita mendambakan tentang perdamaian, maka konsekuensi yang harus kita terima adalah tanpa permusuhan. Kalau aku punya teman yang Parkinson, aku nggak bakal ejek orang Parkinson karena aku punya teman, aku tahu aku harus menjaga perasaan teman aku juga. Kalau aku punya teman yang skizofren, aku nggak bakal ngejek orang yang skizofrenia karena aku punya teman, aku menjaga perasaan. Hal yang harus kita lakukan berteman. Dengan cara itu kita mulai bertahap untuk berhenti menjudge apapun yang kita temui. Bagi aku sih seperti itu. Dan itu juga justru membuat damai diri sendiri ya. Betul, Ketika betul. kita udah mulai berteman. berproses ke arah sana sih. Benar sih, betul. Juga kita tuh nggak pernah mengira kapan penyakit ini akan datang. Iya. Apakah kita terkena atau enggak? Justru yang kadang kita merasa baik-baik aja, tapi jangan pula kalian mendiagnosis diri sendiri. Betul. Jangan Self diagnosis paling Jangan. tidak boleh. Ngeliat dari internet, ciri-ciri ini boleh kayak gejala dan kalian ngerasa kayaknya butuh deh pertolongan, itu silahkan kalau emang kalian ngerasa janggal. Tapi kalian belum ke profesional, tapi kalian udah bilang ke orang-orang kalau kalian kayaknya gue bipolar deh, kayaknya gue ini, itu salah. Ini. Salah satu simptom yang dialami oleh orang depresi adalah mood swing. Banyak orang yang mungkin kalau dia self diagnose bakalan menganggap mereka bipolar. Iya. Padahal kalau Iya. kita simptom tentang mood swing itu ada banyak, ada stres juga bisa mood swing, Betul. orang yang depresi itu bisa mood swing gitu. Kayak kenapa kita harus datang yang expert di bidangnya biar kita tahu sebenarnya kita tuh kenapa. Benar. Kayak jangan malu ke psikolog, ke psikiater. Ya dapat penanganan yang lebih tepat. Betul. Dengan untuk kita lebih baik kan. Betul. Siang kalau saat diagnostik menurutku kita dikasihkan dengan pikiran-pikiran yang seperti itu. Tambah kasihan kan seperti Iya, bener. Dan juga jangan takut dengan datang ke psikolog itu, kalian nggak diapa-apain kok teman-teman. Justru Bukan berarti bisa- kalian gila juga. Iya, bukan berarti kan. Ya jadi itu sih. Kayak baru keluar dari pintu psikolog, kalian sudah diliatin orang merasanya bahwa kayaknya gue gila atau apa gitu. Tapi sebenarnya enggak. Itu kita sekarang mendobrak lah stigma yang seperti itu ya. Betul. Jadi kita merangkul di sini buat teman-teman yang pernah ngerasain tidak pernah didengarkan atau mungkin takut buat bercerita, silahkan. Kita udah buktikan di sini ya Mas ya bahwa ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditutupi. Gitu. Jadi lebih baik mencari pertolongan sebenarnya. Jadi ada nggak perubahan-perubahan yang tadinya kan menutup diri nih, mungkin agak-agak kurang percaya diri. Tapi ketika kalian sudah bersuara kayak sekarang, Mas Arga bisa kemana-mana, bisa kerja, ini ada nggak perubahan di diri Mas? ada, jadi lebih ya udah ini aku gitu. Berdamai dengan kondisi saat Ya, ini. walaupun terkadang memang ya tadi muncul naik turun itu wajar sih ya Benar. tapi tetap kita harus lawan itu. Tetap oke ya biarin aja sih. Kan gue yang Parkinson masih kayak repot kayak gitu. Dilihat orang masih. Terkadang ya mungkin ya tadi ya kayak tiba-tiba diikutin gitu kan kayak rasa gak nyaman aja. Oke. Gak nyaman sih bukan tapi ya udah biasa aja di situ. Ya mungkin gue Cuma ya udah menutup telinga aja ya. Iya. Sudah berdamai lah. ya udah tinggal pakai headset dengerin musik. Iya kok. Kalau Raka setelah bersuara ada perubahan yang terjadi nggak di diri tadi? Banyak sih, aku mulai menyadari. Kan udah mulai buat podcast ya? Ya, betul. Nah itu gimana? Podcast itu salah satu media aku untuk berteman. Kembali ke yang tadi kan. Bagi aku setelah aku mulai menyuarakan, kita belajar untuk menerima bahwa diri kita boleh untuk tidak baik-baik aja. Diri kita tuh boleh untuk merasa buruk, diri kita boleh untuk merasa sedang tidak baik. Dan dengan kita menyuarakan itu, kita mulai tersadar bahwa kita mampu untuk melalui itu dan kita mencari cara untuk menyelesaikan itu. Oke guys, karena juga limit waktu nih, aku mau pesan-pesan nih buat teman-teman di rumah. Mungkin kalau Mas Argia ada pesan-pesan apa? Mungkin bagi yang pembuli atau apa, mungkin yang Pembuli. melihat penyakit ini. Oke, aku cuma mau pesan gini sih, Parkinson itu memang dan mungkin ada yang kena problem mental lainnya gitu ya, ada macam depresif. Ya kita memang mengakui kalau memang itu tuh ada. Tapi jangan dilawan. Tapi kita coba berdamai juga gitu. Oke. Ya kita lawan, tapi dengan cara berdamai. Nah itu gimana? Itu kita sendiri sebenarnya udah ada. Cuma kita perlu tadi betul ke profesional. Bimbingannya itu akan dialihkan, itu jalurnya udah ada, cuma dibukain gitu loh. Dibukain, benar. Dan Parkinson itu bukan penyakit gangguan mental, bukan yang bikin mati juga. Kita masih bisa produktif Betul. sesuai dengan kemampuan kita. Intinya jangan dipaksakan,
tapi kita buktikan kalau kita bisa. Keren banget, itu cukup banget buat aku tertampar hari ini. Jadi kalian jangan malas kerja, jangan malu, pokoknya tetap berjuang intinya. Yang lagi survive harus berjuang ya Mas. Kalau Raka pesan-pesannya apa nih? Ini kamera mana? Ini apa itu? Itu aja ya. Iya. Nah, jadi begini, aku ulangi ya. Heeh. Kalau kita benar mendambakan perdamaian, Oke. konsekuensi yang harus kita terima adalah tanpa permusuhan. Wih, keren banget tuh. Jadi, Dipetik. jadi merasa tidak baik-baik aja itu nggak apa-apa. Semua orang tuh boleh merasa It's tidak okay baik. not to be okay Iya, ya. betul. Semua orang boleh untuk merasakan hal buruk dalam dirinya. Semua Oke. orang boleh merasakan jatuh. Cuma yang terpenting adalah kita mau bangkit, kita mau belajar, kita mau berubah, kita mau menjadi lebih positif. Itu. Keren banget sih. Nah, mungkin kalau dalam video YouTube aku ini waktunya terbatas dan tidak cukup nih untuk ngulik lagi satu orang dan kalian masih penasaran, kalian langsung aja bisa follow Instagram dan juga channel-channel kalian. Coba langsung diumumkan Instagramnya. Argia Bayu Aji. Argia Bayu Aji. Ya itu ya. Oke. Instagram. Podcastku ada, itu Parkinson Talk Podcast. Jangan lupa didengarkan. Yang kalian pengen lebih tahu lanjut, banyak banget yang DM aku Parkinson untuk apa, nanya gimana, langsung aja nanya ke orangnya, karena Mas Argia tuh lebih seneng buat orang yang ingin belajar ya Mas ya. Justru nggak tersinggung, sebenarnya lebih baik kita berdiskusi sebenarnya, lebih nyaman seperti itu. Jadi welcome banget ya Mas buat teman-teman baru. Jangan segan-segan, langsung aja di DM Mas Argia-nya. Kalau Raka bisa di ini. Akhirnya saya bisa manjat. Sekarang jawabannya Follower saya lancar. naik. Jadi selebgram. Oke, ada aku enggak. Jangan kalian yang lebih naik. Mudah-mudahan ya. Jangan dong. Oke, kalau buat yang pengen lebih tahu tentang Raka nih, di mana nih? Follow Instagram aku di @rakasimpa. Iya. Dengerin juga di Spotify podcast aku di Calabai Podcast. CALBAI, Calabai. CALABAI, Calabai Podcast. Oke, di situ kalian bisa tahu lebih lanjut deh mengenai mereka, karena di sini Ya, kita betul. belum cukup puas menggalinya, keterbatasan waktu juga. Jadi jangan lupa tuh, mereka lebih suka buat ditanya, jangan dijudge, jangan didiagnosis, dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Semoga para pejuang tetap semangat dan semuanya tetap diberikan kesehatan ya, dengan kondisi new normal sekarang. Betul. Dan see you next video. Maaf kalau ada kesalahan. See you. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe video YouTube channel aku. Bye. Bye-bye.